Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Baik, rekan sahabat Polres Buleleng, hari ini saya berada di Desa Pemaron bersama dengan Kelian Desa Adat Pemaron, Bapak Imade Pater, yang didampingi oleh Jero Mangku, Kayangan 3, serta warga desa, pemimpin desa, pengisi desa, dan ketua desa yang ada di Desa Pemaron. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas diterimanya saya di sini, minta sesuatu hal, membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan gangguan Kamtimas yang ada di Desa Pemaron. Beberapa hari belakang ini banyak kita dengar cerita, bukan cerita lagi tapi fakta, adanya penduduk orang lain yang menggunakan wilayah Desa Pemaron ini sebagai sarana tempat untuk trek-trekan, dan kegiatan ini sangat mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan wilayah Desa Pemaron, sehingga kita perlu bagaimana menyikapi hal itu ke depan. Langkah-langkah kepolisian sudah pernah dilakukan seperti patroli, bahkan stay di tempat, kemudian memantau. Ketika polisi ada di tempat, mereka tidak melakukan kegiatan. Begitu polisi ada, mereka bisa melakukan kegiatan. Apalagi kegiatannya dilakukan pada subuh dini hari, ya, di atas jam 2, di atas jam 1 kadang-kadang, sehingga lepas kontrol dari patroli polisi maupun komponen keamanan yang ada di desa adat. Untuk hal itu kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan menyikapi hal ini, karena yang datang ini bukan kerama adat Desa Pemaron, tetapi orang lain. Jadi kira-kira punapi niki, Pak. Terima kasih pada Pak Kacil Mas Polres Buleleng. Sebelumnya saya ucapkan panjali umat, Om Swastiastu. Kami di Desa Adat Pemaron sesuai dengan perda dari provinsi, bahwasanya salah satu daripada bage yang harus jadi prioritas dalam program pembangunan desa adat itu adalah bage Pawongan dan Palemahan. Di samping yang pertama adalah bage Parayangan. Nah, khusus di dalam bage Pawongan dan Palemahan ini, sesuai dengan instruksi dari DPMA Bali, sudah dibentuk apa yang disebut dengan si Pandu Beradat. Dan demikian juga dari Bapak Kapolres sendiri sudah ada program yang disebut dengan program Jumat Curhat. Dan waktu kemarin itu dari Bapak Kapolres sudah sempat datang di Desa Pemaron dalam rangka acara Jumat Curhatnya, di mana salah satu hal yang disampaikan oleh keramu kami pada pertemuan itu dalam tata mukanya itu adalah kasus trek-trekan yang terjadi di Jalan Sering Singaraja, dan kebetulan itu berada di Wewidanan Desa Adat Pemaron. Nah, pada saat itu kami sudah menyampaikan bahwasanya pelaku dari para trek-trek itu adalah bukan dari keramu Desa Adat kami sendiri, sedangkan itu adalah berasal dari orang-orang atau keramu atau pemuda-pemuda yang dari luar Desa Adat Pemaron. Nah, kami sudah memprogramkan dalam Sipandu Beradat, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa Pemaron, Bapak Perbekal, bersama Bapak Babin Kamtibas, demikian juga Bapak Babinsa, dengan unsur-unsur dari Sipandu Beradat yang sudah kami bentuk itu, diantaranya adalah bagaimana mencari solusi terhadap kegiatan yang negatif ini, yang tentu saja dari kegiatan trek-trekan itu sudah tentu mengganggu sekali kenyamanan daripada warga Keramu Desa Adat Pemaron sendiri. Dan di samping itu juga bila mana terjadi
lah yang akan menanggung dari akibat itu seperti mencaru dan sebagainya. Nah, untuk itu kami sudah programkan untuk penanganan trek-trekan ini bersama dengan komponen Cipali Bradat, dengan staf pemerintahan desa bersama Kertetise dan Paiketan Kramewerde itu dalam rangka menyongsong Natal dan Tahun Baru ini, yaitu tahun 2023. Kami sudah merencanakan dan memprogramkan untuk mengadakan apa yang disebut dengan patroli. Jadi patroli yang kami mulai dari hari Sabtu tanggal 24. Kebetulan kami tanggal 23 itu melaksanakan upacara Nangluk Rane, yang kemudian nanti akan besoknya tanggal 24 kami memulai dengan kegiatan patroli kepada yang satu menjadi sasaran kami itu adalah krame-krame Tamiu yang belum sah atau belum dapat menunjukkan identitasnya, terutama yang di pemukiman penduduk baru, di kos-kosan dan sebagainya, atau di tempat-tempat seperti di kafe-kafe yang ada di Udang Desa Kemarau. Kemudian selanjutnya kami melangkah pada program pengamanan lingkungan, terutama ini di jalan raya. Yang mana yang terjadi sebelum-sebelumnya itu adalah banyak dari remaja-remaja itu dengan bergerombolan itu datang dari beberapa arah, dan dari mana itu, dari organisasi apa atau dari perkumpulan apa, secara bergerombol dia datang, kemudian berkumpul. Biasanya startnya itu di depan SKB atau di perempatan PP di Panji. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan aksinya, apakah dia menuju ke arah barat sampai ke PTGU, atau dari SKB itu ke timur sampai di Perlimbangan itu di perempatan Panji kembali lagi. Dan itu menurut informasi yang kami terima adalah ada itu yang namanya jokinya. Jadi dia pakai istilahnya itu toh, atau istilahnya taruhan. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun kemarin, kami berupaya nanti dengan didampingi oleh para mangali desa adat dari Kertetise, dari Ikatan Werde Desa Adat, dari Sahabat Desa dan Prejuru Inti, kemudian akan siap siaga. Karena apa? Karena waktu berlangsungnya trek-trekan ini adalah biasanya tengah malam. Jadi di atas pukul 12. Jadi pada menjelang sampai dini hari. Nah, untuk itu kami berusaha dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintahan desa, dengan Bapak Perbekal, dengan melibatkan si Pandu Bradat, dan berkoordinasi dengan Bapak dari Polres Buleleng untuk mengantisipasi bagaimana caranya sehingga tidak terjadi lagi kegiatan trek-trekan itu sendiri yang barang tentu sudah mengganggu sekali kenyamanan warga kami atau kerabat kami di desa Adat Kemarau. Baik Pak, jadi saya garis bawahi dengan adanya trek-trekan itu sangat mengganggu kenyamanan warga desa Pemarun, bahkan yang melakukan itu bukan warga desa Pemarun. Tidak ada dicantumkan dalam awi-gawi dalam perarem bahwa orang lain tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan desa Pemarun. Semacam perarem itu mungkin nanti sebatas bisa merekomendasikan lah kepada asal usul orang yang diduga melakukan trek-trekan ini. Apa langkah ke depannya nih Pak? Terima kasih Bapak. Untuk kegiatan yang seperti di Bage, Palemahan dan Pawongan ini di AWU Desa Adat kami sudah itu diatur sebenarnya. Karena itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi ruang lingkup daripada pembangunan desa adat itu meliputi Parayangan, Pawongan dan Palemahan yang kemudian diatur di dalam AWU Desa Adat. Dan AWU Desa Adat kami sendiri sudah mengaturnya itu, barang siapa yang melakukan atau melaksanakan perbuatan yang dapat mengganggu, mengancam, bahkan itu membahayakan
membahayakan keadaan kerama kami dan keutuhan wilayah desa adat itu akan dikenakan sanksi. Di antaranya misalnya kami sudah berkoordinasi dengan desa Pemutani. Di antaranya misalnya kalau pelanggaran tentang kependudukan itu tidak ada sanksinya, Bapak. Dari desa adat juga dia wajib untuk melaporkan diri sebelumnya itu. Bila mana dia bertempat dengan berdomisili lebih dari 24 jam, itu wajib untuk melapor ke berjuru adat. Dan kemudian apabila dia tidak melakukan hal itu, maka dia akan diadakan atau diberikan sanksi berupa peringatan dulu, Bapak, teguran untuk selanjutnya supaya yang bersangkutan itu untuk mengurus tentang surat-surat sesuai dengan aturan desa pemerintahan dan desa adat. Demikian juga kepada krame atau warga yang dari luar desa melakukan suatu kegiatan yang membahayakan atau mengancam keamanan desa adat kami, itu sudah di dalam program itu akan direkomendasi kepada krame, entah itu dari mana asalnya atau dari desa adat mana, untuk direkomendasi bahwasanya krame dari desa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan yang sudah mengancam keamanan ketertiban masyarakat di desa. Waduh, ini baik sekali ini, dan baru kali ini saya dengar ini bahwa orang lain yang melakukan kegaduhan, membuat orang tidak nyaman itu, jadi ada di sini bisa memberikan rekomendasi kepada asal usul dari mana orang itu melakukan pelanggaran gitu, Pak ya. Jadi itu yang harapan kami, Pak. Jadi tidak hanya dia tunduk kepada hukum positif yang ada di Indonesia, tetapi alangkah baiknya karena di Bali ini hanya ada di Bali ada dua kepemimpinan, itu desa adat dan desa pemerintahan, dan mereka berjalan bersinergitas bersama-sama untuk menjaga keamanan yang di desa ini. Mungkin dari Pak Kepala Desa. Sebelum kami memberikan kesempatan pada Mang Ali Desa Adat sebagai pendamping atau mitra kerja daripada Kementerian Desa Adat, salah satu contoh sanksi yang kami berikan pada krame, baik itu di krame Desa Adat sendiri Pemaron maupun dari krame Desa Adat lain yang melakukan kegiatan yang sudah mengancam dan membahayakan keamanan masyarakat pada Desa Adat Pemaron sendiri, itu contohnya salah satunya adalah beliau atau mereka itu wajib untuk ngaturan ruangnya atau badan guru diduga. Jadi mohon maaf, di kayangan tinggi, di berdesa, di bure dalam dan bersegare. Jadi kayangan begini itu wajib hukumnya untuk mereka mengaturkan, mohon maaf, secara niskala dan sekali di hadapan berjuru Mang Ali Desa Adat, dan secara niskala berupa badan ngaturan guru biduke. Luar biasa, Pak. Ini bagus sekali nih. Jadi ini ada terobosan yang menurut saya sih bagus, Pak ya. Jadi tidak semena-mena orang lain melakukan kegiatan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban desa ini, dan mungkin kalau di hukum positifnya dia bisa lakukan pelanggaran hukum yang ditangani oleh pihak aparat keamanan aparat hukum, tetapi di sisi lain ada sanksi adat yang diberikan. Ini harus dicontoh nih, Pak. Jadi diharapkan juga desa-desa lain untuk seperti ini, sehingga sama-sama menjaga warganya untuk tidak melakukan tanda kutip, Pak ya, onar, kegaduhan di desa orang lain, untuk menjaga juga kerukunan kita bertetangga dan juga sesama desa. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin tambahan dari Pak Kepala Desa, monggo. Dikasih banyak sate nih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Saya sebagai pendamping daripada Bapak Kepala Desa Adat Pemaron, tentunya tadi Bapak Kepala Desa Adat sudah menyabarkan terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat tentunya yang ada di desa. Saya selaku Kerja Desa sesuai dengan Pergub nomor 4 tahun 2019, di mana tugas dan fungsi Kerja Desa di desa adat tentunya sebagai mitra kerja Kelian Desa Adat dalam hal menyelesaikan masalah-masalah adat, tentunya yang berhubungan dengan keamanan ketertiban masyarakat di desa adat.
masalah-masalah itu bila perlu tidak sampai ke ranah positif. Namun kita bisa dulu selesaikan, kita berikan solusi-solusi yang terbaik di desa. Iya, tadi melalui Sipandu Beradanya, Pak. Sebuah komponen di sana terlibat, Pak, ya? Betul sekali. Nah, untuk itu saya tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwasannya Bapak Klien Desa Adat sudah menjelaskan itu komplit. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena Desa Pemaron ini kan heterogen, di mana wilayah dan lokasi Desa Pemaron ini adalah merupakan daerah pariwisata. Tentunya daerah pariwisata itu tentu mendapat perhatian yang lebih. Iya, betul. Nah, bukan berarti desa yang lain tidak dapat perhatian. Iya. Begitu maksud saya. Artinya tapi yang dikedepankan keamanannya dulu. Keamanan, kenyamanan. Kalau sudah Pemaron yang merupakan bagian dari desa pariwisata yang ada di kawasan Lovina ini aman dan nyaman, tentunya pariwisata, wisatawan akan bisa betah datang untuk ke Lovina. Tentunya paling timur adalah desa Pemaron. Jadi welcoming gate dari timur. Nah, tentunya tidak hanya trek-trekan saja, tapi ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Jadi desa Pemaron seperti tadi disampaikan adalah penduduknya heterogen, di mana tempat kos-kos sudah begitu banyak. Kita juga jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti baru-baru saat ini ada bom bunuh diri di Bandung. Nah, artinya bahwa kita tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa pelemahan dan pawongan untuk di Desa Adat Pemaron itu perlu kita perhatikan sedini mungkin. Jadi tindakan-tindakan preventif yang harus kita lakukan, pencegahan itu lebih bagus kayaknya. Betul. Ada hal-hal kejadian yang sudah terjadi. Nah, untuk itu kami juga memohon agar diberikan satu peran. Kalau misalnya di dalam rangka tubuh, gigi lah, jangan gigi susu aja, gigi taring juga dikasih peran daripada Sipandu Beradat untuk di desa masing-masing. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dikasih peran nantinya, seolah-olah Sipandu Beradat nanti yang sudah dibentuk oleh Juru Klien sama kepala desa, nantinya tidak ada power. Nah, kalau sudah dikasih peran, tentunya kami seperti apa yang disampaikan oleh Juru Klien tadi, ada kasus-kasus di desa adat maupun di desa didat, kita dulu yang mencarikan solusinya, kita dulu yang menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, kalau seperti tadi, kalau bisa saya sarankan agar Manggala Desa sudah tentunya kita punya Manggala yang lebih atas, ya. Jadi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Nah, kalau bisa tingkat kecamatan dulu menggodok permasalahan-permasalahan ini agar ada permasalahan seperti tadi yang Bapak sampaikan itu bisa kita selesaikan. Karena jikalau desa adat itu, baik itu manggalanya maupun prajurunya, mengasih tahu keramanya yang berbuat seperti tadi, baik itu trek-trekan, pencurian kecil yang menyebabkan kamtibmas di desa setempat, mereka itu akan lebih, katakanlah, kalau sudah dikasih tahu oleh desanya, apalagi kena hukum sanksi adat, mereka akan jauh lebih malu dan akan melaksanakan sama-sama demikian, bukan mengabaikan tim keamanan yang ini. Inilah bentuk daripada koordinasi, kolaborasi dari pihak keamanan, kepolisian, TNI, dan masyarakat adat maupun masyarakat dinas. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sebenarnya Sipandu Beradat ini sudah diberikan power yang luar biasa. Jadi Sipandu Beradat ini kan semua komponen yang di sini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang lainnya, Babinsa, Babin Kamtimas. Dia akan diberikan power untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya dianggap ringan, tetapi tidak meresahkan masyarakat, tidak dalam kasus ataupun di pembunuhan, tidak kasus menghilangkan barang ini, tidak sara. Itu jadi di luar hal-hal itu
sesungguhnya Sipandu Baradat ini diberikan power yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan masalah pidana di luar peradilan. Makanya ada Sipandu Baradat. Kalau nanti dalam proses penyidikan namanya dia kalau diselesaikan menjadi restoratif justice, ya. Kalau Sipandu Baradat dia bisa melakukan diskresi kepolisian ya. Ya, jadi sungguh luar biasa sebenarnya Sipandu Baradat. Dan ini satu-satunya yang ada di Bali, Bang. Baik. Ya, satu-satunya yang ada di Indonesia. Betul sekali. Indonesia, dan ini diresmikan kemarin oleh Bapak Kapolri langsung bersama Gubernur. Jadi marilah kita berbangga tinggal di Bali karena ya kita hidup dalam dua kepemimpinan, pemerintah desa adat dengan pemerintahan yang dinas, dan ini berjalan seiring dan selalu rukun. Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan kepada kami dari Humas Polres Buleleng. Baik, sahabat Polres Buleleng, demikian sekedar curhat kita yang diberikan oleh dari Desa Pemaron, dan sangat luar biasa di sini di samping tunduk kepada kaum positif, terutama bagi pengganggu tanda kutip ya, pengganggu ketertiban kenyamanan yang ada di Desa Pemaron ini, maka Desa Pemaron bisa memberikan rekomendasi kepada asal-usul orang itu untuk melakukan sanksi adat di desanya sendiri. Jadi kalau bisa ini dipergunakan oleh semua desa adat, dan kami juga mengharapkan dan memohon kepada Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng untuk bisa sama-sama satu kata satu arah untuk sama-sama menjaga keamanan kenyamanan di wilayah wewenangan desanya masing-masing. Demikian, sampai jumpa, selamat siang. Om Santi Santi Santi.